Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur la ilaha illallah, wa syukur rasulullah. Halo sahabat semua, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bisa sharing dalam video pertama, yaitu kita akan berbagi tentang kenapa sih kita harus berbisnis gitu. Jadi memang kalau bicara tentang bisnis ini, sering kali gitu ya, kita berpikiran, oh kalau saya berbisnis itu nanti akan segalanya lebih mudah gitu ya, kita akan bisa punya banyak waktu, kita akan bisa punya banyak uang gitu ya, jadi kita bisa ngapain aja. Tapi sebetulnya memang kalau yang sudah banyak terjadi, malah ketika dia berbisnis akhirnya dia sibuk banget sama bisnisnya sehingga dia nggak punya waktu. Ada juga yang ketika dia sudah berbisnis yang sibuk gitu dengan bisnisnya, banyak uang tapi nggak free gitu ya, nggak bebas gitu ya. Sehingga memang kalau kita gali lagi, kenapa sih kita berbisnis? Nah, ini kita harus temukan gitu ya. Jadi kita di sini harapannya memang kita mencoba mencari faktor strong why kita. Jadi kenapa sih kita berbisnis? Nah, sahabat semua, kalau teman-teman juga misalnya ada yang sudah menjadi karyawan, nah kalau kita bandingkan, sebenarnya antara pengusaha dan karyawan itu saling saling terkait gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang karyawan misalnya, ya karyawan itu mengerjakan sebuah bisnis dari ownernya gitu ya. Nah, kalau kita berpikir untuk menjadi seorang pebisnis, nah bedanya kita sebagai leadernya. Jadi kita sebagai leadernya kita melit karyawan-karyawan kita. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir lebih baik mana sih antara pebisnis dan karyawan? Nah, jawabannya nggak ada yang lebih baik mana gitu ya, karena bisa jadi karyawan lebih baik dibandingkan jadi pebisnis. Bisa jadi sebaliknya gitu ya. Bisa jadi pebisnis yang lebih mulia daripada karyawan. Ya memang kalau di Islam itu luar biasa ya. Jadi semua itu ditentukan dari ketakwaannya gitu ya. Jadi bukan dari bagaimana dia berperan sebagai apa gitu ya. Apakah guru lebih mulia daripada murid? Tidak juga, bisa jadi murid lebih mulia daripada guru gitu kayak gitu. Tapi kita berpikir Allah memberikan sebuah parameter sederhana bahwa memang ketakwaan yang menentukan kualitas pribadi kita. Sebuah tujuan yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Maka kita akan menemukan dua jawaban gitu ya. Yang pertama sebagai seorang khalifah, yang kedua sebagai seorang abdillah gitu ya, hamba Allah. Nah, kalau di Al-Baqarah 30, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Jadi ketika saat itu Allah berdialog dengan malaikat hendak menciptakan seorang manusia di muka bumi yang akan menjadi khalifah gitu fil ard. Jadi menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa ya? Pemimpin gitu ya, pemimpin yang mengurusi dunia gitu. Jadi peran peran pengurusan dunia ini memang ibaratnya gini, kita dikasih rumah, nah tolong dong ngurusin. Nah kira-kira ngurusin apakah kita hanya tidur saya di situ? Tentu tidak gitu. Jadi kalau kita bisa ngurusin rumah ya pasti kita beberes juga, bersih-bersih kaca, ngepel, sehingga bisa kita nyapu-nyapu, sehingga menata semua perabot dengan rapi gitu ya. Akhirnya rumahnya nyaman gitu. Sama juga kita dikasih dunia ini, tolong diurusin. Nah diurusin seperti apa? Nah kita coba kelola dengan baik, dengan kemampuan kita sebagai khalifah gitu. Nah akhirnya kalau kita bicara tentang peran khalifah ini artinya kita tidak hanya berpikir untuk diri sendiri gitu. Jadi kita berpikir untuk bagaimana mengurusi orang lain gitu. Jadi kalau kita berpikirnya, oh saya sebagai khalifah, saya mikirin diri sendiri aja, ya nggak bisa gitu. Makanya kenapa diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Kita kan bicara tentang hablum minan nas gitu, bicara tentang sesama manusia. Oh kita sama-sama nih dalam mengelola dunia ini. Nah dalam mengelola dunia ini, mengurusi dunia ini dengan cara yang seperti apa? Nah kita bareng-bareng tuh kita pikirin gimana caranya nggak eksploitasi alam secara besar-besaran gitu ya, tidak mencemari lingkungan, terus juga kita berpikir bagaimana meregenerasi kebutuhan pangan kita gitu ya, kita mencoba mereproduksi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan gitu ya. Nah, akhirnya kita kelola itu. Nah, kalau kita lihat bahwa memang kalau disambungkan dengan bisnis tadi gitu ya. Nah, kalau bisnis ini adalah ternyata orang-orang yang sukses di bisnis ini adalah orang-orang yang berhasil menemukan masalah orang lain gitu. Dan akhirnya dia mensolusikannya. Akhirnya dia bisa besar dan bisa sukses di bisnis. Jadi kalau kita sambungan tadi, oh ternyata perannya sebagai khalifah nih, ngurusin orang. Dan ternyata bisnis juga ngurusin orang. Misalnya ketika orang, oh saya butuh pakaian nih, saya nggak punya pakaian, orang jual pakaian gitu ya. Orang butuh tempat tinggal, orang jualan tempat tinggal gitu. Jadi kan ada masalah, akhirnya jadi solusi. Kayak sekarang misalkan kenapa industri-industri elektronik bisa besar gitu ya. Karena memang kebutuhan orang banyak di situ. Jadi kalau dulu misalkan orang butuh sesuatu itu dengan
sesuatu yang kewajiban itu kan sana pangan papan, sekarang mah sama pulsa gitu ya. Pulsa untuk apa ya, internet, untuk HP dan sebagainya. Nah akhirnya kebutuhan manusia pun terus bergeser. Nah akhirnya orang yang bisa mensolusikan kebutuhan masalah kita itu akan bisa besar gitu, akan bisa sukses. Kan dulu misalnya ketika kita tahu Microsoft gitu, Bill Gates misalnya menciptakan komputer, kan akhirnya bisa jadi orang terkaya karena apa? Karena orang tetap butuh sesuatu yang memang bisa dihadirkan di rumahnya untuk bisa bekerja, adanya komputer gitu. Akhirnya sekarang udah makin canggih ya teknologi-teknologi. Nah akhirnya orang kaya pun bergeser ya, orang kaya bergeser tiap tiap harinya. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang berhasil menemukan masalah dari kebanyakan orang gitu. Misalkan ada 7 miliar orang di dunia ini gitu ya, 1 miliar orang kita bisa bantu untuk selesaikan masalahnya, misalkan masing-masing ngasih untung kita 10.000, 10.000 dikali 1 miliar orang keuntungannya gitu. Jadi kalau kita bisa besar gitu, ketika memang kita bisa mencari solusi bagi masalah-masalah orang lain gitu. Nah kalau disambungin tadi dengan peran sebagai khalifah, artinya kemampuan kita untuk bisa mensolusikan masalah itu akan menjadi nilai ibadah di mata Allah gitu. Jadi udah perannya jelas gitu ya. Oh ternyata kita memilih tadi antara peran sebagai karyawan atau sebagai pebisnis. Karyawan insya Allah mulia karena membantu pengusaha. Kita ataupun jadi asal pengusahanya. Itu juga sama-sama mulia. Nah pengusaha ini akhirnya membantu kebutuhan orang-orang gitu ya. Mencarikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Sehingga tadi ya, oh akhirnya itu berpikir lagi bagaimana caranya kita bisa menjadi solusi. Nah akhirnya itu nilai-nilai ibadah yang muncul gitu. Jadi kalau kita berpikirnya nilai ibadah, oh ternyata nyari masalah itu kadang itu jadi masalah ya. Jadi kalau kita berpikir nyari masalah seringkali kan jadi mau nyari masalah, ngapain cari masalah gitu. Tapi ternyata bahwa memang cari masalah itu agar kita berpikir bagaimana sih kita bisa mensolusikannya gitu. Jadi jangan dulu ketika kita berbisnis berpikir, oh saya mau cari duit dengan saya jualan sepatu. Jadi bukan bukan karena masalahnya karena apa sih? Oh orang sudah cari alas kaki yang berkualitas, murah, terus awet gitu ya. Jadi pakainya jangka panjang. Tapi kalau kita berpikir langsung cari duitnya gitu, kita juga stres gitu, gini gitu karena kok produknya nggak laku ya, kok ini nggak laku karena kita nggak tahu nih masalah masyarakat kita apa. Nah bisa jadi masyarakat di kota kita, misalkan kita di kota mana sama kota A atau kota B jadi beda gitu. Apa yang bagus di kota A belum tentu bagus di kota B, bisa jadi sebaliknya gitu ya. Yang bagus di kota B bisa jadi belum tentu di kota A. Karena kita harus tahu tuh masalah dasarnya apa, kebutuhannya seperti apa, bagaimana cara mensolusikannya. Nah itu yang coba kita terus gali. Sehingga kalau kita lihat bahwa oh ternyata bisnis ini menarik ya. Karena Kenapa? Karena kita berpikir untuk mencari solusi dari masalah yang ada gitu. Wah ini nilai ibadah kita gitu. Nah akhirnya kalau kita sambungin lagi, ternyata ada juga yang menyampaikan bahwa bisnis ini bukan sekedar untung dan rugi. Ternyata bisnis itu adalah bicara tentang surga dan neraka. Lebih jauh lagi ya, jadi kalau kita berpikirnya surga dan neraka ya tadi karena tadi kita berpikir oh ini adalah nilai ibadah nih. Jadi kalau misalkan nilai ibadah tentu dong ada tantangannya ya. Karena bisa jadi pengusaha-pengusaha itu banyak yang tergelincir. Karena apa? Godaannya dunia gitu. Dia bisa jadi berperilaku tidak jujur, misalkan melakukan kecurangan, melakukan penipuan, terus juga mendapatkan kualitas produk yang seadanya gitu, pemalsuan dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menggelincirkan pengusaha gitu. Ya godaan-godaannya banyak gitu. Jadi kalau kita berpikir pengusaha ini sesuatu yang mulia ya tentu gitu pasti ada banyak godaannya, apalagi kalau bicara tentang uang ya. Uang ini memang banyak sekali sumber-sumber setannya gitu ya, jadi bagaimana kita bisa kejebak karena uang ini gitu, dan harapannya memang kita berpikir lebih komprehensif lagi, oh ternyata bisnis ini adalah salah satu jalan ibadah kita gitu, jalan ibadah kita untuk bisa bantu orang, sehingga nanti ketika memang kita dapat mensolusikan masalah orang, kita dapat feedback balasan gitu ya, balasan dari orang-orang yang berterima kasih, dalam tanda kutip berterima kasih dalam bentuk uang gitu. Nah kalau kita berpikir tadi ya solusi-solusi itu akan terus kita hadirkan, akhirnya sebenarnya memang zaman ke zamannya pun masalah pun akan terus berubah gitu. Jadi masalah terus berubah sehingga memang solusinya terus berubah. Akhirnya kalau kita berpikir, kenapa sih ada perusahaan-perusahaan bisnis yang bangkrut? Karena memang solusi yang dibutuhkan terus berubah gitu. Jadi kalau dulu misalkan laku telepon rumah gitu ya, sekarang orang laku telepon genggam gitu ya. Terus makin lagi dulu misalkan kalau laku pulsa, sekarang udah mulai ke kota gitu. Jadi apa yang misalkan yang dulu memang dibutuhkan orang gitu dan akhirnya berhasil disolusikan, nah bisa jadi zaman ke depan
apa yang kita solusikan saat ini belum tentu dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Makanya pebisnis ini memang harus terus berinovasi gitu. Kita harus bergerak. Oh ternyata bisnis ini akan terus berubah, akan terus berkembang. Jadi prinsip dasar yang disampaikan juga oleh para mentor bisnis adalah jangan cintai produknya, tapi cintai bisnisnya gitu. Ya kebayang ya. Jadi bukan sekedar kita berbisnis gitu ya. Oh kita memiliki jalan bisnis karena ikut-ikutan atau lari dari suatu masalah gitu. Tapi kita berpikir oh dengan tanggung jawab, oh, oke, saya berbisnis karena saya ingin menjadi bagian dari solusi. Ini adalah jalan ibadah saya yang insya Allah harapannya dengan bisnis ini menjadi jalan saya menuju ke surga. Walaupun memang hisapnya panjang ya, karena orang-orang yang banyak rezekinya itu ya banyak hartanya itu hisapnya lama gitu. Jadi semoga walaupun hisapnya lama Allah masih masukkan kita ke dalam surganya. Mungkin itu untuk materi hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat semua, ikut bagi nasi bersama Masjid Box. Berbagi nasi harian di masjid setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis dengan berbagai macam varian menu. Hayo, tunggu apa lagi? Ayo ikut berbagi bersama Masjid Box. Masjid Box, berbagi nasi harian.